Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edu, kembali lagi di konten Edupedia episode ke-7. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang seputar dengan PKM. Nah, kemarin kan di rumah kita ini sudah ngadain program kerja yaitu lesson yang juga berbincang seputar PKM. Nah, di sini kita juga akan berbincang seputar PKM dengan lebih detail dengan narasumber yang juga tidak kalah handal di bidangnya nih teman-teman, yaitu ada dengan Teh Amal. Kepada Teh Amal dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Halo yang nonton Edupedia. Perkenalkan, saya Amalia Sophia Rusyadi dari Informatika Angkatan 2021. Kalau di PKM sebetulnya disebut handal tadi ya sama Teh Jahra. Belum sih, cuma memang kalau untuk penguploadan sampai ke tahap Simani selalu ke Simbol Mawa sudah pernah, tapi belum sampai ke tahap pendanaan, seperti itu. Oke, baik Teh Amal. Bisa dimulai aja nih ya Teh. Aku mau tanya-tanya seputar PKM itu. Oke, buat yang pertama, katanya nih Teh kan PKM itu diwajibkan nih buat seluruh mahasiswa KIP kuliah. Itu tuh benar apa ada info yang gimana gitu Teh? Oke, perihal kewajiban ya. Ini emang jadi hal yang sering diperdebatkan, terus juga memang simpang siur ya untuk beritanya. Tapi untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin saya bisa cerita dulu ya. Di tahun 2021, tepatnya itu tanggal 1 September, waktu itu tuh ada surat edaran dari lembaga mengenai kewajiban mengusulkan dan mengunggah proposal PKM bagi mahasiswa pelamar beasiswa dan juga mahasiswa yang sudah menerima beasiswa gitu. Nah, di situ tuh disebutkan bahwa terhitung tahun ajaran 2021-2022 itu tuh mahasiswa itu harus mengunggah demi keberlangsungan si beasiswanya itu sendiri gitu. Nah, terus itu kan tanggal 1 September. Lalu menyusul tanggal 28 September, itu juga ada pemberitahuan lagi bahwa katanya si Manis sudah dibuka dan lagi-lagi bagi mahasiswa yang penerima beasiswa dan pelamar beasiswa, salah satunya KIPKA, itu harus mengupload proposalnya ke si Manis. Nah, jadi pada waktu itu bisa disimpulkan gitu bahwa pengunggahan proposal PKM bagi mahasiswa KIP kuliah itu sampai ke tahap simanis itu adalah wajib. Nah, untuk ketentuan yang mengunggahnya sendiri itu siapa, itu mahasiswa di tingkat 2 dan tingkat 3. Sementara untuk mahasiswa tingkat 1, waktu itu belum diwajibkan, tetapi bisa kalau ingin ikut sebagai anggota. Nah, sementara untuk mahasiswa tingkat 4 dianjurkan untuk fokus saja kepada tugas akhirnya gitu. Nah, tetapi kalau sekarang setelah 2 tahun berlalu ya dari surat edaran tersebut, itu saya sendiri merasakan ketegasan terkait kewajiban pengunggahan proposal PKM ini semakin mengendur gitu. Apalagi dari pihak lembaga tidak ada surat edaran terbaru ataupun follow up gitu terkait kewajiban ini gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan statement wajib atau tidak gitu. Jadi bisa teman-teman ambil sendiri mungkin kesimpulannya berdasarkan surat edaran tadi, lalu ya berjalannya waktu seperti apa itu apakah wajib atau tidak gitu. Nah, tetapi ya kalau dari saya waktu itu di tahun 2021 kan saya masih mahasiswa baru dan memang belum diwajibkan untuk mengunggah proposal PKM, tapi di tahun berikutnya di 2022 artinya kan saya sudah tingkat 2. Nah, ketika itu karena saya berpegang pada surat edaran tadi, saya masih merasakan bahwa pengunggahan tersebut itu wajib gitu. Jadi saya menunaikan kewajiban tersebut dengan melakukan pengusulan dan pengunggahan proposal PKM ke Simanis di tahun 2022 gitu. Dan memang sih meskipun tidak ada follow up dari lembaganya, biasanya untuk pemenuhan kuota PKM dari universitas itu tuh dari lembaga selalu mengharapkan
mahasiswa KIPKA itu untuk dapat berkontribusi gitu. Jadi meskipun tidak ada follow up, kalau dari saya, dari pandangan saya, tidak ada salahnya jika kita menanamkan dalam pikiran kita bahwa kewajiban ini masih ada gitu. Seperti itu mungkin saja. Oke, Teh. Jadi secara garis besarnya wajib atau tidaknya PKM ini, tetapi kan kalau kita buat tetap akan bermanfaat gitu ya, Teh, buat diri kita. Jadi alangkah baiknya untuk kita tuh buat aja gitu, buat pengalaman gitu ya, Teh. Oke, Teh, nih Betul, betul, selanjutnya. betul. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Teh. Nah, setahu Teteh, apa dari lembaga itu melakukan pendataan nggak sih, Teh, kepada misalnya anggota-anggota atau kelompok yang melakukan penguploadan proposal ke Simanis? Untuk pendataan sejauh ini belum ya, belum terlihat adanya pendataan. Tapi kita tidak tahu di belakangnya itu kemahasiswaan yang menaungi mahasiswa KIPKA itu seperti apa gitu di belakangnya. Apakah mungkin mereka mengambil data-data dari hasil reviewer, itu kan ada data-datanya. Nah, dari situ kan bisa dilihat gitu mana saja mahasiswa KIP kuliah yang sudah mengunggah, mana yang belum gitu. Tapi untuk pendataan secara spesifik, untuk mahasiswa yang sudah mengunggah ataupun belum, itu sejauh ini belum ada. Oke, Teh Amal. Selanjutnya nih, Teh. Teteh tahu gak sih mengenai konsekuensi atau apa gitu yang akan terjadi kepada mahasiswa KIPK yang tidak mengunggah atau tidak membuat PKM? Oke, konsekuensi ya. Lagi-lagi pertanyaan ini sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi mengenai kewajiban. Seharusnya jika wajib memang ada konsekuensi ya. Tapi sayangnya memang dari lembaga sendiri belum menginformasikan konsekuensi seperti apa yang kita dapatkan gitu apabila kita tidak mengunggah proposal PKM. Jadi meskipun kita menanyakan secara langsung, ketika ditanyakan secara langsung kepada lembaga apakah PKM ini wajib atau tidak, jawabannya selalu wajib, tapi memang belum ada semacam punishment mungkin ya, punishment yang lembaga jelaskan kepada kita bagaimana jika kita tidak melakukan pengunggahan tersebut gitu. Tetapi kalau dari obrolan kita tadi ya Teh Zahra, meskipun memang belum ada konsekuensi yang kita ketahui, tidak ada ruginya kita untuk tetap melakukan penyusunan proposal PKM. Karena dengan menjalani serangkaian penyusunan tersebut, mulai dari bimbingannya, lalu nanti mengunggah, itu selain kita dapat melaksanakan kewajiban, jika memang wajib nih, kita juga bisa mengasah kemampuan kita, mengimprovisasi skill kita dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah. Seperti itu mungkin. Betul banget, Teh Amal. Nah, kalau menurut Teh Amal nih, menurut Teh Amal konsekuensi atau punishment itu harus ada gak sih Teh biar misalnya mahasiswa KIPKA itu jadi apa ya kayak rasa ingin membuat PKM-nya tuh biar makin ada gitu Teh. Menurut Teteh gimana Teh? Oke, seharusnya memang ada ya untuk apa ya istilahnya untuk mendukung ketegasan dari kata wajib ini sendiri gitu. Meskipun memang nanti pada akhirnya bakal juga ada dampaknya. Dampaknya apa? Nah, dampaknya ini nanti teman-teman yang melaksanakan kewajiban bakal merasa kayak yang penting gugurlah kewajiban biar biar kena punishment gitu kan ya. Tapi setidaknya memberikan ketakutan gimana kalau kita nggak melaksanakan kewajiban itu gitu. Jadi wajibnya ini sendiri nggak dipandang sebagai sesuatu hal yang diabaikan gitu nanti sama teman-teman mahasiswa gitu. Jadi sebaiknya memang ada sih kalau Oke Teh Amal, menurut aku juga sama sih kayak Teh Amal gitu. Nah selanjutnya nih Teh kan Teteh udah ada sampai pada tahap penguploadan ya Teh PKM. Nah pada saat menyusun PKM, Teteh merasakan kesulitan-kesulitan gak sih Teh? Dan kalau misalnya Teteh merasakan kesulitan tuh bisa sharing gak sih Teh kesulitan apa aja yang Teteh rasakan pada saat menyusun PKM itu? baik. Ini berarti lebih ke pengalaman pribadi ya. Kalau dari saya, kesulitan yang pertama itu di bagian menuangkan ide
tulisan itu sendiri gitu. Karena kan seperti yang kita tahu, PKM itu penulisannya ada pedomannya tersendiri, jadi tidak bisa sembarangan gitu kan. Nah, dari situ, dari menuangkan ide yang istilahnya abstrak lah di pikiran kita gitu, itu tuh harus tertuang menjadi suatu tulisan yang rapi dan juga itu kesulitannya. Terus, kebetulan waktu itu saya mengambil tema pengabdian masyarakat. Nah, di situ juga agak sulit untuk melakukan kerjasama dengan mitra gitu. Nah, di situ sih paling. Selebihnya cukup menyenangkan lah, memberi tantangan tersendiri. Oke, Teh Amal. Kan tadi kesulitan yang Teteh alami itu kayak menuangkan ide jadi tulisan gitu ya, Teh. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Teteh biasanya ngelakuin apa, Teh? Untuk mengatasi hal tersebut. Oke, untuk mengatasi tadi permasalahan di kesulitan menuangkan ide ya. Karena memiliki kelompok, kita beranggotakan 4 orang waktu itu, jadi kita melakukan diskusi sama-sama untuk ya bagaimana gitu. Ide apa ambil itu gagasan utamanya nanti lalu dituangkan ke tulisan itu melalui diskusi gitu. Nah, selain itu kita juga memperbanyak literatur. Jadi kosakata kita bisa bertambah lah ya gitu dengan adanya literatur-literatur dan juga bisa mencontoh lah, mencari referensi dengan memperbanyak literatur itu. Paling itu sih. Luar biasa banget ya, Teh. Nah, Teh, bisa gak sih, Teh, kasih motivasi buat kita nih yang nantinya bakal nyusun PKM supaya nantinya kita tuh termotivasi agar lebih semangat dan juga mendapatkan bagaimana sih tips mendapatkan dosen pembimbing menurut Teteh gitu, Teh, buat PKM ini. Oke, motivasi ya. Kalau buat penulisan PKM ini, kalau motivasi dari saya mah, kita berpikirnya PKM ini sarana untuk berkembang gitu. Kita berpikir bahwa akan banyak sekali skills yang dapat kita asah, mulai dari berpikir kritis, lalu mengasah kemampuan menulis, lalu bekerja dengan tim juga, timnya itu anggota kelompok kita nanti, lalu kita juga bakal lebih aware dengan permasalahan di lingkungan kita yang nantinya akan kita tuangkan dalam PKM. Pokoknya jangan berpikir ke arah wajib atau tidak gitu. Karena nantinya kalau hal itu ada di pikiran kita, itu nanti yang ada di pikiran kita teh cuma menggugurkan kewajiban saja gitu, bukan dari berdasarkan apa yang gagasan yang kita inginkan untuk PKM itu sendiri gitu. Makanya kita jadikan PKM ini sebagai alat untuk menuangkan pikiran, ide, lalu permasalahan dan juga problem solving yang ingin kita berikan dan lain sebagainya gitu. Nah, apalagi kan PKM ini banyak sekali bidangnya, sehingga kita bisa memilih bidang apa yang sesuai dengan kita gitu. Selain itu, seperti yang udah disebutkan di awal, proses penyusunan proposal ini juga memberikan pengalaman, utamanya mungkin dalam bahan kita untuk menyusun tugas akhir nanti atau yang biasa kita sebut dengan skripsi itu semacam kayak latihan awal lah gitu. Karena kan kita juga nanti ada dengan dosen pembimbing gitu. Nah, terus pesan dari saya bagi teman-teman yang nanti akan menyusun gitu, jika memang ada keraguan-keraguan dalam hati teman-teman, itu dicoba aja. Kita kan nggak akan tahu sejauh mana kemampuan kita kalau misalkan tidak dicoba gitu. Dan ya tadi seperti yang sudah disebutkan, saya baru bisa lolos sampai ke Simbol Mawa, mengunggah ke Simbol Mawa ya, belum sampai ke pendanaan. Nah, tapi mungkin bareng teman-teman nanti di periode pengunggahan 2023-2024, kita bisa coba lagi bareng-bareng. Nah, jadi tinggal kita nunggu aja informasinya kapan pembukaan proposal gitu. Terus tadi satu lagi pertanyaan, dosen pembimbing ya. Kalau dosen pembimbing itu setiap fakultas memiliki aturannya tersendiri. Saya pernah mendengar bahwa ada fakultas yang memang dipilihkan gitu. Ya dipilihkan dosen pembimbingnya gitu. Jadi sudah ada data-datanya gitu. Nah, sementara kalau di fakultas saya di teknik itu kita mencari sendiri. Nah, bagaimana kita cara mencarinya? Yaitu dengan menyelaraskan fokus dari PKM kita kepada fokus dari si dosen itu sendiri gitu. Jadi
minat kita disesuaikan dengan konsentrasi si dosen gitu. Jadi nantinya bakalan nyambung, itu sih. Oh iya, ada tambahan mengenai tadi kan kita bahas tentang pengunggahan PKM gitu ya ke Simanis. Nah, eee, itu tuh untuk pengunggahannya itu periodenya dibuka sepanjang waktu. Nah, kalau misalkan sekarang nih teman-teman coba login ke Simanis, itu nanti ada pemberitahuan kalau periodenya belum dibuka gitu. Nah, tapi sambil nunggu kita bisa siapin proposal kita gitu. Jadi nanti ketika sudah dibuka kita bisa langsung mengunggah proposalnya gitu. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan, susah nggak sih ngupload ke Simanis gitu kan? Nah, jawab teman, cuma perlu teliti gitu. Kalau submit itu agak sulit untuk melakukan perubahan dari apa yang kita udah gitu. Nah, karena pengunggahan belum dibuka juga, jadi saya tidak bisa mencontohkan kepada teman-teman bagaimana cara mengunggah ke Simanis. Tadinya mau dicontohkan, karena belum dibuka, jadi tidak bisa. Tetapi panduan untuk mengunggah ke Simanis itu bisa teman-teman lihat di halaman utama sebelum login. Nanti ada tombol untuk melihat panduan, di sana ada link PDF dan juga ke link YouTube gitu. Jadi bisa teman-teman lihat di sana. Itu mungkin Teh Zahra. Oke, Teh Amal, makasih nih Teh atas informasi dan pengalaman-pengalaman Teh Amal ketika menyusun PKM itu tuh sangat memberikan kita yang lagi nyusun nih sekarang ini motivasi dan juga informasi yang akan bermanfaat gitu Teh untuk kita ke depannya. Nah, mungkin Teh Amal itu saja yang ingin saya tanyakan terkait PKM ini. Nah, untuk Teh Amal apabila ingin meninggalkan room dipersilahkan atau apabila ingin tetap di room juga dipersilahkan gitu Teh Amal. Oke, baik. Terima kasih. Izin live mungkin ya. Oke, Teh Amal. Terima kasih banyak, Teh. Nah, Sobat Edu, itu mungkin beberapa tips dan motivasi-motivasi untuk kita yang nantinya akan menyusun PKM. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube dari rumah kita dan nantikan informasi-informasi selanjutnya seputar dari Edupedia ini. Saya, Zahra Agustia, mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.